semua. Siapa yang sudah siap memuji Tuhan? Angkat tangannya dong. Wah, Kak Joy sama Kak Elizabeth sudah siap memuji Tuhan, termasuk juga Kak Merni ya. Nah, sebelumnya sekarang sebelum memuji Tuhan, kita akan berdoa dulu ya. Berikan hormat yang baik kepada Tuhan. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh bersama-sama memuji Tuhan. Walaupun Tuhan Yesus di channel YouTube GBI Sumbersari dan kami juga di rumah masing-masing, tetapi kami percaya bahwa ada Tuhan Yesus di hati kami, di rumah kami, di tengah-tengah kami, bahkan Tuhan di samping kiri kanan depan belakang kami. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami siap memuji Tuhan. Kami memberi telinga kami, hati kami, pikiran kami untuk memuji Tuhan dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini kesehatan. Kami siap untuk memuji Tuhan, dan kesempatan ini kami memberi yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Wah, kita semua pasti berbuah kalau kita berbuat baik ya. Kita berbuah karena Tuhan Yesus ada di hati kita. Kita pasti berbuah kalau kita sama-sama memuji Tuhan. Karena kita bisa jadi berkat buat orang lain. Nah, saat ini kita memuji Tuhan ya. Yesus adalah pokoknya. Kita
Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan menaikkan satu buah pujian yang mengatakan Allah peduli. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pasti luar biasa, pasti sehat-sehat semuanya. Tadi udah memuji nama Tuhan, tadi udah bersorak-sorak untuk Tuhan. Nah, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kakak mengajak adik-adik semuanya untuk berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Kau yang akan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan Kau juga yang akan memberkati anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman ini, Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan tahu tentang cerita firman Tuhan, tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada hari ini kita buka Alkitab kita dalam kitab Markus pasalnya 14 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-42. Kakak akan membacakannya untuk adik-adik sekalian. Judulnya, di Taman Getsemani. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah, dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku.
Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Setelah itu, ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah, cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pada hari ini Kakak kasih judul, Aku Rela. Apa tuh Kak Aku Rela? Oke. Adik-adik, kitab Markus ini mengisahkan tentang kisah Tuhan Yesus ketika menjelang kematiannya. Dalam kitab Markus ini serangkaian peristiwa mengenai Tuhan Yesus mati dijelaskan di kitab Markus ini. Teman, adik-adik, di ayat yang sudah dibacakan tadi, di sini dituliskan kalau Tuhan Yesus ini akan berdoa. Berdoa di mana? Di Taman Getsemani. Ketika Tuhan Yesus sampai ke Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa. Tetapi Tuhan Yesus mengajak ketiga orang muridnya. Ketiga orang muridnya itu adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Tuhan Yesus mengajak ketiga muridnya ini. Tetapi yang didapati oleh Tuhan Yesus ketika dia kembali dari berdoanya, dia mendapati ketiga muridnya ini sedang tertidur. Tuhan Yesus mendapati ketiga muridnya ini sedang tertidur pulas. Sedangkan pada saat itu Tuhan Yesus sudah berbicara, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Di sini Tuhan Yesus mengalami kondisi tekanan yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus takut, Tuhan Yesus gentar. Karena apa? Karena dia sudah tahu bahwa dirinya akan diserahkan. Dirinya akan mengalami kematian. Tuhan Yesus tahu akan hal itu. Di dalam keadaannya yang takut, di dalam keadaannya yang gentar, di sini Tuhan Yesus berdoa. Adik-adik sekalian, ada beberapa hal yang akan disampaikan dalam pembacaan firman pada kali ini. Adik-adik semuanya, seperti yang tadi dikatakan, kalau Tuhan Yesus ini berada di kondisi yang sangat-sangat takut. Dia sedang takut, dia sedang gentar. Tapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berdoa di dalam kondisinya yang sangat-sangat wow. Aku takut. Seperti mau mati rasanya dikatakan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus pergi berdoa. Tuhan Yesus berdiam diri. Tuhan Yesus menenangkan diri. Tuhan Yesus berserah penuh. Tuhan Yesus menyerahkan keseluruhannya kepada Tuhan Yesus. Untuk apa Tuhan Yesus mati? Kenapa Tuhan Yesus mati? Kenapa enggak yang lain aja? Tuhan Yesus mati itu untuk kita. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita. Untuk menebus segala kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat. Untuk semua dosa, entah itu kita melawan orang tua, kita jahatin teman, kita jahilin teman sampai teman nangis, kita mencuri. Itu semua Tuhan Yesus yang tebus. Itu pula tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Kita ini adalah orang berdosa. Tidak ada satu manusia pun yang tidak luput dari dosa. Bahkan seorang bayi yang keluar dari kandungan ibunya itu berdosa. Kenapa dikatakan berdosa? Karena kita sudah memiliki warisan dosa, dan itu tidak bisa dihapuskan.
Jadi, tujuan Tuhan Yesus mati adalah untuk kita, untuk menebus dosa kita, untuk menebus dosa kakak, untuk menebus dosa adik-adik sekalian. Lalu, hal apa yang dapat kita pelajari dari cerita ini? Ada 4 hal yang dapat kita aplikasikan, yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita semuanya, dalam kehidupan adik-adik, dalam kehidupan kakak, dalam kehidupan semuanya. Yang pertama itu berdoa. Tadi Tuhan Yesus dalam keadaannya yang lemah, dalam keadaannya yang takut, gentar, Tuhan Yesus berdoa. Karena di dalam doa itu ada kekuatan. Dalam doa itu menimbulkan rasa tenang. Jadi ketika adik-adik, ketika kita semuanya menghadapi masalah, ketika dimarahin sama orang tua, dimarahin sama mama, bahkan ketika nilai ulangannya jelek, kita datang sama Tuhan. Kita datang sama Tuhan Yesus, kita berdoa. Karena di dalam doa itu ada kekuatan. Lalu hal selanjutnya adalah sahabat. Nah, sahabat ini juga perlu. Di sini Tuhan Yesus tadi kan mengajak 3 muridnya untuk mendampingi dia, meskipun ketiga sahabatnya ini tertidur. Tetapi sahabat ini juga penting dalam kehidupan kita. Sahabat juga memiliki peranan yang cukup penting. Karena kalau kita nggak punya sahabat, kita nggak punya teman, kita mau bergaul sama siapa? Lalu hal ketiga yang dapat kita pelajari adalah berserah kepada Tuhan. Nah, tadi kan Tuhan Yesus berdoa tuh. Nah, di dalam doanya itu Tuhan Yesus menyerahkan semuanya pada Bapa. Nah, begitu pula adik-adik, begitu pula kita semuanya. Kita belajar untuk menyerahkan semuanya sama Tuhan. Kita berdoa, Tuhan Yesus, hari ini aku mau ulangan. Tuhan Yesus, pimpin aku ya. Semuanya serahkan kepada Tuhan. Karena kalau misalkan kita punya masalah, terus kita cuma pendem. Nah, itu kan jadi nggak enak sama adik-adik, sama kita semua. Maka daripada itu penting sekali kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Lalu hal selanjutnya adalah percaya. Percaya kepada siapa, Kak? Ya percaya sama Tuhan Yesus. Karena cuma Tuhan Yesus yang tidak pernah mengecewakan kita. Mungkin orang tua janjinya beliin sepeda, tapi nggak dibeli-beliin, kecewa kan adik-adik. Tapi Tuhan Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Oleh daripada itu, adik-adik harus percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya kalau Tuhan Yesus akan memberikan semuanya tanpa terkecuali. Apapun yang adik-adik minta, Tuhan Yesus pasti kabulin. Tentunya ketika adik-adik semuanya percaya dan juga berserah kepada Tuhan Yesus. Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini, pada pagi hari ini mengajarkan kita yang pertama. Kita harus berdoa, karena di dalam doa itu ada kekuatan. Lalu selanjutnya, sahabat. Kita perlu sahabat. Sahabat untuk mendukung kita. Sahabat yang selalu ada untuk kita. Sahabat sejati kita adalah Tuhan Yesus. Lalu yang ketiga, percaya kepada Tuhan. Kita harus betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus benar-benar, aku percaya sama Tuhan. Tidak setengah-setengah percaya kepada Tuhan. Lalu hal selanjutnya, hal yang terakhir adalah berserah kepada Tuhan. Ketika kita sudah berserah kepada Tuhan, semuanya Tuhan yang pegang. Apapun yang teman-teman minta, Tuhan aku mau pintar, Tuhan aku mau ini, pasti Tuhan kasih semuanya. Asal tadi kita melakukan 4 hal itu. Kita berdoa kepada Tuhan, kita jadikan Tuhan Yesus sahabat.
lalu kita percaya kepada Tuhan dan kita berserah kepada Tuhan. Oke adik-adik, demikian firman yang dapat kakak sampaikan, biar kiranya dapat menjadi berkat untuk kita semuanya. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, pada siang hari ini, kita punya satu ayat hafalan, yaitu dari Matius pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-48. Matius pasal 5, ayatnya yang ke-48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Ingat ya, ayat hafalannya Matius 5 ayat ke-48. Matius pasal 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Dihafal ya adik-adik semuanya. Oke. Kita akan mengakhiri firman kita pada pagi hari ini, pada hari ini. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, kami datang kembali ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajarkan kami untuk terus berdoa, untuk terus berserah penuh kepadamu, bahkan kami sampai akhir hidup kami terus percaya ke dalam Engkau Tuhan. Tuhan, kami serahkan seluruh ke dalam nama tangan-Mu Tuhan. Hamba-Mu terkhusus menyerahkan anak-anak sekolah minggu GBI Sumbersari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka dapat tumbuh dewasa menjadi anak yang takut akan Tuhan. Engkau yang akan terus memelihara mereka dalam masa pertumbuhan mereka Tuhan. Jadikan mereka sebagai garam, sebagai terang di tengah-tengah lingkungan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam nama tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik semua, saya percaya setiap ujian menyenangkan hati Tuhan. Dan firman Tuhan boleh menguatkan kita semua supaya kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Oleh karena itu, ayo sama-sama kita bangkit berdiri. Angkat tanganmu, terimalah berkat yang datang daripada Allah saja. Bapa, kami berdoa bagi anak-anak pada saat ini yang sedang mengangkat tangan. Biar kiranya pengurapan Tuhan turun atas mereka. Biarlah kasih setia Tuhan menyertainya. Apapun yang mereka lakukan, semuanya ada dalam pelindungan Allah saja. Tuhan yang menjamah masa depan mereka adalah masa depan yang baik bersama dengan Tuhan. Kuasa Allah menyertainya. Kemurahan Tuhan nyata atas kehidupan anak-anak ini. Mereka menjadi orang-orang yang berhasil bersama dengan Tuhan. Biarlah kuasa Allah, kemurahan Tuhan menyertai anak-anak ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan pengurapan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai anak-anak ini mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.